cara mendesain kelas diagram di sini. Untuk mendesain suatu kelas diagram di UML, kita harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang harus digunakan ketika kita akan mendesain diagram UML untuk kelas dan objek. Dalam satu diagram kelas UML, ada 3 komponen atau 3 blok komponen yang harus diisi, yaitu pertama, kelas, variabel atau atribut kelas, kemudian metode kelas. Nah, di sini nama kelas sangat penting, merupakan komponen utama dari suatu kelas diagram di UML. Untuk nama kelas dituliskan di bagian paling atas suatu diagram. Untuk variabel atau atribut dari kelas itu dituliskan di blok kedua setelah nama kelas. Contohnya di sini ada nama kelas bank account, kemudian memiliki variabel atau atribut berupa owner dan balance. Variabel atau atribut owner dan balance, untuk menuliskan suatu atribut atau variabel di kelas diagram itu kita harus mendefinisikan tipe datanya dari variabel tersebut. Contohnya di sini owner tipe data string, balance tipe data double, kemudian jika ada nilai konstanta kita bisa memasukkannya. Kemudian blok yang ketiga itu adalah metode dari suatu kelas. Jadi urutannya nama kelas, variabel atau atribut kelas, kemudian metode kelas. Dan cara penulisan untuk metode kelas di kelas diagram itu adalah nama metode, kemudian jika ada parameter, kemudian tipe data dari parameter. Contohnya di sini metode deposit, parameter amount, tipe data double. Metode withdraw, parameter amount dan tipe datanya double. Untuk perbedaan dari apa itu metode, variabel atau atribut dan kelas itu sudah ada di materi sebelumnya dan akan kita pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya. Kemudian ada visibilitas anggota kelas. Jadi suatu atribut atau metode itu akan bersifat visibilitas. Nah, visibilitas itu apa? Itu akan kita pelajari juga di pertemuan selanjutnya, tetapi di sini akan saya langsung jelaskan contoh-contoh visibilitas yang ada di anggota kelas atribut dan metode. Contohnya visibilitas itu ada yang sifatnya public, private, protect, dan package. Nah, kemudian untuk menggambarkan di diagram UML, kita bisa menggunakan suatu kode. Misalnya untuk public kodenya plus, private kodenya min, protect kodenya ini contohnya tagar, kemudian package, dan contohnya nih strip yang bergelombang. Kemudian contohnya seperti ini. Untuk visibilitas dari variabel atau metode bisa dituliskan di bagian paling kiri suatu variabel atau metode. Nah, untuk menggambarkan atau mendesain suatu kelas UML, kita juga membutuhkan yang namanya penghubung antar kelas. Garis penghubung antar kelas ini memiliki jenis yang berbeda-beda, ada association, inheritance, realization, dependency, aggregation, atau composition. Untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan hubungan antar kelas berupa inheritance. Untuk jenis lainnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk inheritance atau pewarisan itu sudah di pengantarnya ada di pertemuan sebelumnya. Jadi inheritance ini atau pewarisan nanti akan menunjukkan suatu struktur pewarisan dari superkelas, jadi kelas paling utama, kemudian di mana kelas utama tersebut memiliki anakan atau subkelasnya. Nah, jadi suatu kelas utama nanti akan memiliki subkelas-subkelasnya yang bisa dihubungkan dengan garis penghubung berupa inheritance. Contohnya di sini. Di sini adalah suatu diagram kelas animal. Nah, animal ini memiliki variabel age, gender dengan tipe data integer dan string. Kemudian memiliki metode is mammal,
kemudian mate. Nah, di dalam suatu animal, kelas animal, itu memiliki anggota. Jadi animal itu jenisnya misalnya ada duck, fish, zebra. Duck, fish, dan zebra ini termasuk anggota dari kelas animal. Nah, anggota dari kelas tersebut bisa kita definisikan di bawah subkelasnya tersebut, di bawah superkelasnya. Animal di sini sebagai superkelas, duck, fish, dan zebra ini sebagai subkelasnya. Kemudian yang menggambarkan inheritance-nya adalah dengan kita menghubungkan garis penghubung. Nah, dengan simbol anak panah kosong. Ini sebagai simbol inheritance. Kemudian untuk anak panahnya, jadi bukan dari superkelas ke subkelas, tapi dari subkelas ke superkelasnya. Oke, untuk selanjutnya akan saya praktekkan cara membuat atau mendesain diagram UML menggunakan Draw.io. Silahkan masuk ke Gmail. Saya menggunakan Gmail. Kemudian ini kita tunggu sampai masuk ke drive-nya. Jadi untuk mendesain diagram UML sebenarnya Anda bisa menggunakan berbagai macam software atau tool, bisa menggunakan Visio atau diagram dia. Kemudian salah satunya untuk kita membuat create online diagram yang tidak berbayar, kita bisa menggunakan Draw.io yang memang sudah terintegrasi dengan Google. Nah, di sini pilih, di sini kan ada Google Document, Spreadsheet, Slide, Formulir. Kita pilih lainnya, pilih yang diagram.net. Nah, kalau Anda mau mengaksesnya belum menggunakan email dulu, bisa langsung. Nah, ini tampilannya langsung seperti ini ya. Ini kalau kita melalui email Gmail dulu dengan masuk ke Drive, atau kalau mau langsung Anda bisa menggunakan Draw.io. Ini kita tekan enter. Nah, nanti otomatis langsung lari ke app.diagrams.net, di mana kita mengaksesnya harus menggunakan Drive Google akun kita. Oke, nanti sama-sama masuknya seperti ini. Kita coba diagram name-nya, kita buat, saya mau buat kelas animal. Kemudian kita pilih UML. Di sini ada berbagai macam jenis diagram yang bisa kita buat. Kita pilih UML. Nah, di sini ada template UML yang sudah jadi. Kita membuat dari yang masih kosong saja. Kita klik create. Nah, ini tadi saya salah klik ya, harusnya kita pilih yang empty saja, kita hapus aja. Nah, ini kita udah dapat worksheet atau page-nya, bisa kita atur juga untuk paper size-nya. Ini saya pakai yang A4. Nah, di sini ada shape-shape yang bisa kita gunakan. Di sini ada yang UML, kita klik bagian UML. Nah, oke, kita coba akan membuat diagram. Satu diagram dulu, kita coba. Nah, ini satu diagram. Di sini langsung ada yang harus kita isikan, ada class name, feed ini untuk variabel atau atribut, kemudian untuk blok ketiga method. Kita coba. Nah, ini kalau mau mengganti tinggal diklik 2 kali seperti ini sampai ada blok biru, atau klik kanan juga bisa, kemudian edit data seperti ini. Kita pakai yang mudah aja, klik 2 kali. Class name misalnya tadi animal. Animal. Nah, kemudian di animal tadi ada
variabel age, gender. Kita tanpa visibilitas dulu ya, karena kita belajar visibilitas minggu depan, jadi nanti kita bisa age, tipenya misalnya integer, kemudian saya pakai edit data. Edit data di sini misalnya adalah age sama mid ya. Gender. Kenapa nggak ganti? Oke, saya edit dulu.